lihatkan karya Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya kita dapat berjumpa, berkumpul, diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, agenda kita hari ini yang pertama pembukaan sebagaimana berlangsung, yang kedua itu pembacaan doa. Nanti dipersilakan Pak Diharman pimpin kita doa. Yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat kita masuk materi tentang bagaimana pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi materi pelaksanaan positif budaya di sekolah ini nanti kita akan menyampaikan materi karena kita di sini ada berempat, jadi kita berbagi materi di pelaksanaan budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Diharman untuk memimpin doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada kita sekalian yang sempat hadir pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukadziman bidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa tashuana wa ta'awudana wa tafsirana wa ta'awudana. Ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 33 Konawe Selatan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Esa pada siang hari ini sesuai agenda yang telah ditentukan bahwa hari ini adalah salah satu kegiatan dari komunitas belajar di sekolah kita, yaitu Ruang Berbagi SMP Negeri 33 Konawe Selatan, dengan tema diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan kita siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga nanti apa yang disampaikan dari rekan-rekan teman CG angkatan 9 ini bisa kita aplikasikan atau implementasikan pada pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Saya kira untuk kata sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, agenda acara berikutnya. Di layar untuk materi pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, saya sendiri yang akan membawakan. Jadi karena kami di sini berempat, jadi materi ini kami bagi empat. Nah, untuk materi pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal serta teori motivasi, saya akan bawakan. Untuk yang pertama, saya bertanya dulu, apakah teman-teman masih semangat? Semangat. Syukur, masih semangat. Yang pertama, saya ingin masing-masing teman-teman saling berhadapan dengan teman yang ada di sampingnya. Silakan berhadapan. Jadi orang yang berada di sebelah kanan saya itu si A, ya. Sebelah kanan saya si
Yang di sebelah kanan saya si A, di sebelah kiri saya si B. Si A silakan menulis barang yang paling berharga, yang kita anggap paling berharga. Silakan tulis barang yang paling berharga. Si A. Oke, bisa ditulis di sini. Barang ya. Barang yang paling pokoknya paling dicintai, paling dihargai. Lebih dari satu Pak. Lebih dari satu Pak. Boleh, yang penting tulis silakan. Kalau barang kalau Ya, mau benda, mau barang, mau makhluk hidup yang paling dicintai. oh paling Kalau misalnya sama pilihannya. Dan jangan salah, jangan salah. Jangan salah apapun. Mau emas, mau uang, mau istri di rumah, mau suami di rumah, mau anak. Mas dan ada istri. Ya, sudah tulis. Ya, yang A. Silakan. Yang A. Kemudian sudah tulis. Oke, sudah tulis. Yang A dulu, yang A. Yang A. Jadi yang paling berharga ya, paling berharga. Oke, kalau sudah, setelah ditulis silahkan kepal tulisannya di terserah mau pakai kanan atau kiri. Kepal tulisannya di lengan sebelah kanan atau kiri, terserah kepal. Silakan kepal. Sudah? Sudah kepal? Oke, kalau sudah dikepal, sekarang yang ada di sebelah kiri saya tugasnya B. B, perhatikan. Orang B berusaha membuka kepalan di sebelah A. Ya, perhatikan dulu. Berusaha membuka kepalan yang ada di sebelah A. Yang B, terserah mau mengancam, mau merayu, mau memberi imbalan penghargaan. Ya, silakan. Jadi yang B, yang A, perhatikan. Perhatikan. Dibungkus. Yang B, yang A berusaha mempertahankan karena itu kan barang yang paling Bapak Ibu cintai. Ya kan? Ya. Yang boleh memaksa, boleh ancaman, boleh. Ya. Selain juga boleh. Kriminal ini kalau Jadi silakan. Silakan. Mau dipaksa juga boleh. Bagaimana caranya supaya bisa mengambil barang berharga yang disembunyikan oleh si A tadi, yang B. Silakan. Iya, boleh. tapi ada sarannya Pak. Ada sarannya. Pertama, kalau Bapak ambil kira-kira kita mau apakan ini? Aku lihat saya dari side tadi. Harus tidak bisa kita. oh, Kepala tangan, kepala tangan. Oke, baik. Oke, sekarang begini. Sekarang begini. Oke, sudah semua. Sudah. Ada yang berhasil. Oke, sekarang saya ingin dari apa yang kita lakukan tadi, saya ingin meminta pendapatnya. Siapa yang bisa berpendapat? Saya ingin minta pendapatnya dari perlakuan yang kita lakukan tadi, bahwa si A itu mempertahankan barangnya, si B berusaha mengambilnya. Yang kita lakukan barusan. Maksudnya diambil caranya, saya. Bapak kan tadi yang A mempertahankan barangnya. Ya, silakan. Terima kasih Pak.
Jadi apa yang barusan kami lakukan tadi ini, saya si A, ini Bapak si B. Ya. Jadi tadi saya tawarkan, bolehlah kamu ambil tapi dengan satu catatan, jaga rawat saya punya barang. Iya kan? Oke, ini yang terambil barangnya. Sekarang yang tidak, yang mempertahankan barangnya tadi. Silakan. Iya. Tadi sudah saya tuliskan hal yang paling berharga di dalam hidup saya. Boleh saya sebutkan? Bisa. Boleh. Yang pertama itu keluarga, yang kedua adalah ilmu. Iya. Tadi yang terjadi adalah ibu di sebelah saya dengan sangat ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam merayu saya dengan segala cara. Tapi karena ini adalah hal yang berharga, tidak bisa saya lepaskan begitu saja. Maaf ya Bu. Ya, maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi seperti ini, kita bicara tentang perubahan paradigma. Hal yang contoh kasus yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita mempertahankan barang yang paling bernilai dalam diri kita atau dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan diri kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain dengan berbagai tipu daya dan sebagainya kita tetap mempertahankan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau yang lalu stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kan selama ini bilang, ayo kamu harus sama dengan saya. Selama ini kan itu yang kita buat, kamu harus sama dengan saya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya kita tidak boleh maksa. Masing-masing orang kan punya pendapatnya masing-masing. Dia punya pandangan terhadap apa yang akan dibuat. Jadi dia boleh kata, kamu harus sama dengan saya. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Untuk menegakkan nilai disiplin ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai yang ada pada diri manusia secara positif ya, yang tujuannya mulia, yang ingin dicapai setiap manusia ya. Menurut Dr. William, beda-beda materi. dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan muncul. Yang berikutnya, nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya antara lain mandiri, bernalar kritis, bertanggung jawab, gotong royong, kreatif, dan masih banyak lagi. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi yang pertama itu motivasi eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di motivasi yang ketiga inilah yang harus dan akan kita tumbuhkan, baik diri sendiri maupun dengan siswa kita. Oke, saya kira itu bahasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Surya. Oke, terima kasih dari saya. Sebentar kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Begitu Pak Surya? Oke, diskusi. Demikian sementara dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat atau tidak semangat ini? Oke, saya mau tes. Kalau saya bilang selamat pagi, kita tepuk tangan satu kali. Ya, saya coba. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, kita tepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Kalau saya bilang selamat sore, kita tepuk tangan 3 kali. Selamat sore. Kalau saya bilang selamat malam, itu kita mau ini, tidak usah ini. Jadi kalau saya bilang selamat malam, tidak bunyi. Ya, saya tes ya. Nah, tes. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, kita lanjut. Kalau tadi sudah bahas tentang disiplin positif yang tujuannya adalah menumbuhkan
nilai-nilai kebajikan. Motivasi internalnya kita untuk berdisiplin. Nah, sekarang saya gilirannya untuk merubah paradigma kita bahwa penghargaan sebenarnya adalah sama dengan hukuman. Makanya di sini ada tertulis dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Penghargaan yang selama ini kita lakukan misalnya ada yang dapat juara 1 kita kasih buku, ya, itu adalah sama dengan hukuman. Pasti ada yang bertanya, kok bisa? Biar koba. Pasti ada yang bertanya, kok bisa penghargaan itu hukuman? Kasih hadiah, misalnya, itu saya juga pernah lakukan di kelas. Saya juga pernah lakukan di kelas. Setelah saya dapat materi ini, wah, ternyata. Contoh misalnya, yang bisa kerjakan tugas di depan saya kasih permen, saya kasih gula-gula, saya kasih kue. Sebenarnya itu adalah hukuman, sama dengan hukuman. Kenapa? Mari kita lihat satu-satu. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada juga penghargaan yang menghukum dan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Penghargaan merusak hubungan. Coba yang ketiga yang terakhir. Ya ini. Penghargaan mematikan kreativitas pada saat kapan? Contoh, siswa kita akan ikut perintah kita, akan ikut mengerjakan tugas yang kita berikan hanya karena mengharapkan hadiah. Bukan motivasi internal bahwa saya mau belajar, tidak. Makanya kenapa itu penghargaan dari disebut sebagai hukuman, sama dengan hukuman. Penghargaan menurunkan kualitas. Pokoknya dia yang kejar cuma di otaknya anak ini. Kalau kita sering kasih penghargaan, otak yang kita pengen, aduh apa saya mau dapat ini, saya mau dapat bintang berapa. Nanti kalau misalnya kita pakai sistem bintang di dalam kelas, saya mau dapat bintang berapa ini. Kalau tidak sistem bintang berarti apa yang saya mau dapat, misalnya kalau saya benar mengerjakan tugas, itu yang dimaksudkan kenapa kita dihukum oleh penghargaan. Nah, solusinya bagaimana? Apakah tidak boleh kita menghargai, kita memberikan penghargaan atau reward kepada siswa? Jawabannya boleh. Tapi yang bagaimana dulu? Nih, yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jangan di depan umum. Ya, penghargaan dan pengakuan itu jangan di depan umum, tapi secara langsung. Pengakuan secara pribadi sama, khusus dan pribadi sama, kurang lebih sama. Pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi harus adil. Jangan cuma si A saja yang tadi yang bisa menjawab soal, itu yang kita berikan penghargaan. Padahal di belakang sana, di belakang sana, dari dia tidak mau belajar sampai dia duduk di dalam kelasnya kita, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Harus dihargai dia ada di dalam kelas kita. Bukan cuma yang berhasil menjawab soal yang mau dihargai. Si anak yang datang duduk diam dan mendengarkan apa yang menjadi materi kita, bahkan sampai dia menulis juga walaupun jawabannya salah, itu juga harus dihargai. Jelas memang. Saya juga geleng-geleng kepala ketika lihat materi ini. Oh, berarti yang diapresiasi itu prosesnya, Ya, kerja kerasnya, bukan hasilnya. Fokus pada proses dan konsisten. Konsisten maksudnya, kalau misalnya tadi kita kasih buku di akhir pelajaran yang dapat juara 1 untuk bagian rapor, itu harus konsisten. Jangan tahun ini kita kasihkan, tahun depan sudah tidak ada lagi, tahun depannya ada lagi, tahun depan tidak ada lagi. Jadi harapannya akan di buku saja. Tapi kalau konsisten ini barang, pasti ya, motivasi internalnya akan tumbuh dengan sendiri. Tapi kalau misalnya kita kasih kue, ketika dia jawab hari ini kita kasih kue, besok tidak lagi. Nanti bulan depan lagi kalau kita kasih kue, pasti akan menurunkan kreativitasnya karena dia cuma berharap untuk dapat kue saja, bukan mau belajar. Nah, dan fokus kepada proses. Prosesnya yang dinilai, ya, jangan hasil akhirnya. Seperti yang saya bilang tadi, murid yang datang di kelasnya kita, alhamdulillah dia datang, itu kita apresiasi. Dibandingkan dengan yang sudah kita panggil-panggil di belakang sana tidak mau datang. Itu kita perlu apresiasi juga. Kalaupun tidak bisa kita apresiasi secara bergantian di kelas, kita panggil dia. Ada contohnya berikut. Nah, nih. Untuk melakukan pengakuan atau penghargaan tadi. Kemarin saya perhatikan kamu peduli
pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, misalnya tinggal di tugas yang di sini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Itu contohnya. Jadi bukan hanya kita mau kasih kue, kita mau kasih gula-gula, yang seperti ini juga adalah penghargaan yang akan diingat terus oleh murid. Bayangkan, misalnya saya sendiri, kalau misalnya dikasih penguatan bahwa terima kasih yang sudah bantu saya kemarin, saya selesaikan rumahku, saya cat rumahku. Itu terima kasih itu akan terngiang-ngiang terus. Coba bayangkan. Apalagi kita mau berikan kepada murid gitu. Pasti akan dia ingat-ingat terus dan akan secara tidak langsung akan memunculkan motivasinya dari dalam bahwa oh, kalau kita berbuat baik ini ternyata ada timbal baliknya, ada penghargaan yang kita dapat. Mari kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh kasus, ya. Ada 7 contoh kasus. Kita tinggal menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ya. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pak Yatos itu menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, ya menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sebentar kita lihat dulu. Ibu Amra, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saja di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Abdul Wis, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ibu Rina, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya paham ini ya. Ibu Gus sudah mengaku. Jadi dikasih. Membersihkan tumpukan air di meja tulis ketika tersinggul pada saat belajar. Konsekuensi. Sudah paham kan? Nanti kita lihat jawabannya. Ibu Mawar, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Herman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat murid untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Silakan dia. Berarti benar siapa deh? Intinya kalau hukuman itu prosesnya adalah secara tidak sengaja dan tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi ada hubungannya. Contoh, nih dia ganti kertasnya temannya yang dia coret-coret, itu ada hubungannya, ada hubungannya. Itu konsekuensi namanya. Ini lagi, lari lapangan basket 2 kali karena terlambat PJOK. Tapi kalau lari 2 kali karena terlambat sekolah, itu namanya hukuman karena tidak ada hubungannya. Kenapa dia di PJOK bisa boleh diterapkan konsekuensi? Karena PJOK kan bukan dia olahraga. Dia ada hubungannya. Ya, jadi seperti itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Silakan, lanjut. Sudah di luar kepala sebenarnya. Lanjut. Nah, ini yang tadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi pikirannya kita tuh pokoknya harus ada satu babnya ya. Beda tidak lakukan lagi. Tapi kalau di konsekuensi, sesuatu saja harus terjadi, walaupun tidak menyakitkan. Sama-sama. Yang kedua, membuat anak sakit secara fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau di konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktunya pendek, itu konsekuensi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau yang konsekuensi dia menghargai kedisiplinan. Dan sampai di bawah, kalau di hukuman, anak pasti akan marah dan merasa dipermalukan.
Kalau sudah masih bermanfaat pasti diulangi lagi. Kalau di konsekuensi dia tidak nyaman hanya sementara saja dan dia akan berpikir bahwa dia akan berpikir untuk tidak mengulangi perbuatannya. Contohnya tadi di habis robek dapatnya temannya, ternyata disuruh ganti. Oh, bagus paling tidak ini saja. Tapi kalau dia terlambat datang ke sekolah, kalau kita suruh lari keliling lapangan, tidak ada hubungannya dengan saya punya kesalahan masa saya. Ini saya ulangi lagi. Kalau Diskors ini kok salah apa dulu? kalau dia nyuruh di sekolah, kemudian di yang jelasnya kita lihat lagi konteks. Kalau dia hukuman, berarti dia secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita lakukan kesiaan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada Spontanitasnya. ya, kalau hukuman kita spontan. Kalau konsekuensi tidak kayak sudah terstruktur. Jadi kalau misalnya skorsing itu kan sudah tahap keberapanya nih kita kasih dia peringatan tapi tidak berarti dia masuk di konsekuensi. Skorsing itu masuk di konsekuensi. Jika dulu sebentar saya lanjut lagi. Ada masalah di keyakinan kelas. Kalau yang ini dibahas sama kemudian dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk menumbuhkan semangat kita sebelum lanjut materi, saya minta kesediaannya Bapak dan Ibu untuk berdiri sejenak. Bapak Ibu, ada sedikit permainan yang ingin kita mainkan bersama. Jika saya mengatakan, misalnya, jangan lakukan apa yang Anda lihat, tapi lakukan apa yang Anda dengar. Ya, sekali lagi, jangan lakukan apa yang Anda lihat, tapi lakukan apa yang Anda dengar. Misalnya, ketika saya mengatakan saya ingin mengangkat tangan kanan, berarti yang Anda lakukan angkat tangan. Ya, yang harus diangkat tangan kanan atau kiri? Kanan. Ya, karena yang harus dilakukan yang dilihat atau yang didengar? Didengar. Ya, didengar. Ya, oke, kita coba. Saya ingin mengangkat tangan kiri. Ya. Konsentrasi semua. Saya ingin memegang telinga kanan. Ya, ada yang terlambat. Oke, sekali lagi. Saya ingin menunjuk mata sebelah kiri. Ya, ada yang salah tunjuk matanya. Oke, luar biasa Ibu Bapak sekalian. Silakan duduk kembali. Dan kita lanjutkan materi kita yaitu tentang apa itu restitusi. Ya, restitusi. Mungkin selama ini kita masih asing dengan kata restitusi ini. Tapi untuk saya pribadi, nanti setelah berada di CGP ini, barulah saya mengenal kata restitusi. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di mana selama ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang kita lakukan itu adalah untuk mendisiplinkan murid itu ada dua, yaitu menghukum dan konsekuensi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Surya tadi. Ya. Nah, diskusi ini bukan untuk menghukum atau untuk memberikan siswa seperti
kita belum mengenal yang namanya restitusi, tetapi kita mencoba untuk memberikan kita mencoba memberikan jalan keluar atau menawarkan jalan keluar kepada siswa atas kesalahan yang telah mereka buat, sehingga diharapkan siswa ini atau mereka ini bisa kembali pada kelompok mereka. Karena tidak bisa kita pungkiri ketika seorang murid melakukan kesalahan kemudian dihukum oleh guru, itu pasti akan dikucilkan oleh teman-temannya atau dibully karena melakukan kesalahan. Anak-anak kita ketika kita menerapkan di sekolah kita ini, mudah-mudahan anak-anak kita bisa tumbuh karakter dari dirinya sendiri, dari dirinya mereka masing-masing, tanpa kita paksa, tanpa kita melakukan pemaksaan untuk melakukan hal-hal yang sudah menjadi aturan dalam sekolah, maka mereka akan melakukannya dengan penuh kesadaran dan termotivasi dari dirinya sendiri. Ya, mungkin untuk restitusi demikian akan dilanjutkan oleh Pak Surya dengan keyakinan kelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus bikin keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa kita harus bikin keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah? Ibu Amra, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Alasannya? Untuk Ibu Gus, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat corona? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan kesehatan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pak Yato? Supaya jangan ketinggalan materi ya. Dan supaya aktif, tidak ada lagi mengulang-ulang materi. Sekarang saya tanya kembali, kalau misalnya Pak Harman dari rumahnya mau ke masjid, naik motor tetap pakai helm tidak? Tidak. Alasannya? Alasannya karena dekat. Ya, pertama alasannya dekat. Kedua, tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Itulah. ya yang ketiga tidak perlu lah. Padahal seperti yang dibilang Muhammad tadi, pakai helm untuk pada saat mengendarai kendaraan roda 2 itu untuk keselamatannya kita. Ada pengecualian. Ya. Dekat dengan tidak, ketika kecelakaan. Dekat dengan tidak sama. Nah, itulah kenapa kita kalau kita bikin peraturan saja, pada saat diawasi dia murid kita melaksanakannya, dan ketika tidak diawasi gampang dilanggar. Sama dengan kita tadi pakai helm. Masa ada polisi, tidak ada gaji, tidak ada yang lihat padahal mau dekat mau jauh sama saja. Kalau jauh ya, ya. Makanya kenapa tidak bikin peraturan? Harus kita bikin keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai dari diri kita yang kita sepakati bersama. Nilai-nilai bukan lagi aturan, tapi nilai dari diri kita. Seperti tadi, kesehatan, keselamatan. Kalau misalnya saya pergi di kelas, saya tidak lari-lari dalam kelas supaya saya selamat, pasti dia tidak akan lari-lari di dalam kelas. Tapi kalau misalnya saya lari, ketika saya tidak lari dalam kelas, cuma untuk karena ada guru di depan, pasti dia ulangi kalau tidak ada guru. Tapi kalau dia sadar bahwa tidak lari dalam kelas supaya dia selamat, supaya tidak menjauh kepalanya, tidak ada guru pun dia akan laksanakan, tidak akan lari dalam kelas. Itulah kenapa kita butuh peraturan, keyakinan, bukan peraturan. Langsung contohnya saja, bagaimana kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Saya kasihkan satu lembar satu orang, nanti ditempel di sini saja. Yang ditulis di sini adalah aturan apa, anggap sebagai murid ya. Aturan apa yang ingin Bapak Ibu ada di dalam kelas, aturannya, ya.
supaya kita nyaman di kelas. Sebagai murid ya, bukan sebagai guru. Silakan. Saya kasih satu-satu. Menulisnya kasih di sini ya supaya tidak gampang. Jangan tebal-tebal. Ya, tulisnya di sini. Lebih dari satu. Boleh. Bagus ya saja karena ya 10 orang ini pasti. Kan kita mau contohnya saja. Sudah selesai. Langsung kita tulis saja. Supaya kita kalau ini nah ini dia bahasanya siswa. Ya, satu saja. Sambil di Mau tuh belajar sambil kalau terlalu serius juga gurunya, bosan juga kali siswa. Akhirnya siswanya cepat lulus. Nah, setelah kita suruh siswa menuliskan aturan, kira-kira aturan apa yang diinginkan oleh siswa, maka kita kelompokkan mereka berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah dijelaskan tadi oleh dokter. Nah, dari semua yang Bapak Ibu sudah tulis tadi, saya sudah punya 3 kategori besar. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum di kelas. Ya. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk kelas. Yang ketiga, guru tidak boleh marah-marah dalam kelas. Itu aturan yang kita mau buat menjadi keyakinan kelas. Setelah ada peraturan seperti ini, ingat di dalam keyakinan kelas, di dalam atau kesepakatan kelas tidak boleh ada kalimat negatif. Seperti yang ini, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, atau tidak boleh marah, tidak boleh makan dan minum di kelas. Ya, berarti kita cari positifnya, kita cari kata, jangan pakai kata tidak boleh, tapi kita cari kata positifnya. Sama ya, seperti yang tulisan yang ini sudah positifnya menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti tadi guru ini bukan siswa. Biasanya siswa kan bahasa. Kalau siswa bahasanya pasti tidak boleh toh. Nah, makanya kalau ada tadi tidak makan dan minum di kelas berarti menjaga kebersihan kelas. Itu kalimat positifnya. Kemudian tidak keluar masuk bisa kita ganti kalimat dengan kalimat positif bahwa izin ketika keluar dan masuk kelas. Izin ketika keluar, salam ketika masuk kelas. Ya, itu kalimat positifnya. Kemudian tidak boleh marah-marah di kelas, berarti guru harus ramah selama di kelas, ya, ramah dan sabar selama di kelas. Setelah melihat materi ini dari awal sampai akhir, apalagi kalau kita dapat sebuah pelajaran, kita ramu satu kali, kita kumpulkan, kita ambil kesimpulan, pasti tidak ada lagi marah-marah di kelas. Terus setelah membuat tadi kalimat positif, kalimatnya kita mau jadi kalimat positif, maka kalimat tadi menjaga kebersihan dan kalau izin kalau keluar masuk di kelas, kita buat dia menjadi sebuah kalimat yang gampang diingat. Jadi yang gampang diingat dan ada seperti ini. Kami kelas, misalnya di kelas 8A. Kami kelas 8A adalah siswa yang menjaga kebersihan kelas. Itu menjadi keyakinan kita bersama. Yang kemudian yang B, kami siswa kelas 8A mengharapkan guru tidak mengharapkan guru ramah dan sabar di dalam kelas. Itu contohnya, kan cuma 2 tadi kita kelompokkan. Ya. Kami siswa kelas 8A kami siswa kelas 8A
akan izin ketika mau keluar kelas. Itu keyakinannya. Ya. Kemudian pakai tabel T. Ini tabel T dulu. Ini yang tabel T. Untuk lebih menjelaskan, untuk lebih memberikan penekanan kepada murid. Ya. Hormat di tabel T itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contoh misalnya tadi keyakinannya kita satu tadi menjaga kebersihan kelas. Berarti tampak seperti kelas itu rapi, tidak berantakan, bersih. Tidak tampak seperti banyak sampah atau banyak kertas berserakan di dalam kelas. Itu. Supaya dia lebih paham bahwa oh harus bersih, harus tidak ada kotoran paling di dalam kelas, supaya sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di awal tadi. Kesepakatan yang kedua, tidak boleh keluar harus izin pada saat keluar masuk, maka akan tampak seperti izin mengangkat tangan kemudian izin ketika mau keluar kelas, dan tidak tampak seperti ricuh keluar masuk saya tanpa izin, gaduh dalam kelas. Ya. Kemudian yang marah-marah tadi berarti tampak seperti senyum di dalam kelas, tidak tampak seperti muka mau masam. Mau telah orang. Kemudian di tabel Y, ini tadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di tabel Y lebih mendetail lagi kita punya keyakinan kelas. Kenapa? Karena dia di sana ada 3 kategori utama. Ada terdengar, ada terlihat, ada berperilaku. Jadi kalau misalnya mau menjaga kebersihan kelas tadi, berarti terdengar ini seperti ada terdengar ini maksudnya ada kata-kata yang apa ya? Ada kata-kata yang akan kita dengarkan di dalam kelas ketika kita membersihkan di dalam kelas. Contohnya misalnya, nah jangan buang sampah sembarangan ya. Nah buang sampah pada tempatnya. Gitu. Itu terdengarnya. Terlihatnya berarti sama dengan yang tampak tadi. Terlihatnya tidak ada sampah di dalam kelas. Berperilaku tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kiri dan kanan sembarangan. Itu. Dengan penjelasan tabel T dan tabel Y ini, kita punya keyakinan tadi akan lebih diresapi oleh murid kita. Ketika kita buat, akan lebih tampak nyata, membuat seperti apa sih konkretnya, bukan lagi dia tidak menghayal lagi abstrak, tapi dia konkret bahwa kita harus seperti ini untuk melaksanakan keyakinan di kelas kita. Bisa kita lebih tekankan lagi kepada murid, tugasnya guru mengajar, tugasnya siswa tugasnya guru tidak boleh marah-marah, tidak boleh menyakiti, tidak boleh disakiti. Begitupun juga murid tidak boleh menyakiti dan disakiti. Contoh, ya, tidak boleh menyakiti dan disakiti. Jadi kalau misalnya kita sudah punya keyakinan ini, dengan sendirinya itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh disakiti. Yang penting yakin. Ya, yang penting kita tumbuhkan keyakinan itu kepada rasa keyakinan itu kepada murid kita bahwa bisa dipahami. Itu caranya kita bikin keyakinan kelas. Saya kira demikian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita satu kali kan. Tentang dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut William Glasser dalam bukunya The Theory, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini itu meliputi kebutuhan akan pangan, makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. Kemudian sandang, ya, kebutuhan akan pakaian dan aksesoris lainnya. Kemudian papan, kebutuhan untuk tempat tinggal, ya. Kemudian ada lagi yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, setiap manusia itu pasti memerlukan atau butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Ya, begitu pun juga dengan anak-anak. Terkadang mereka melakukan sesuatu yang
bahkan mungkin di luar nalar kita, hanya untuk menarik perhatian dari orang-orang yang diinginkan, apakah itu dari orang tua atau dari teman atau dari dari lingkungannya. Ya, kemudian penguasaan, kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Ini berhubungan dengan menunjukkan bagaimana kekuatan dia ingin diakui. Mungkin diakui dia hebat, cerdas, ya, pintar dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak kurang baik, ya, tetapi bagi dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat, dia adalah orang yang hebat, dia ingin diakui, dia butuh pengakuan untuk lingkungannya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kesenangan, ya, kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan. Di sini manusia, ya, senang melakukan suatu tindakan yang menurut dia bisa membuat dia senang, bisa membuat dia melupakan hal yang ingin dia lupakan atau ingin menghibur dirinya. Ya, kemudian kebebasan, ya, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia ini tidak dipungkiri bahwa setiap orang itu ingin bebas mengekspresikan hidupnya. Kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita sebagai guru, bagaimana bisa kita menuntun mereka untuk bisa menemukan atau bisa kita kita penuhi kebutuhan dasar mereka ini dengan cara yang baik dan dengan cara yang bijak, menuntun mereka untuk bisa menemukan diri mereka dengan cara yang baik. Ya, mungkin untuk kebutuhan dasar manusia saya rasa cukup akan dilanjutkan oleh Ibu Mawar Ibuita dengan materi tentang posisi kontrol. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Jadi sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu posisi 5. Posisi kontrol. Mungkin saya ajukan dulu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Mungkin Ibu Rina, dari kelima kalimat di depan ini yang sering Ibu ucapkan yang mana? Yang Ibu memilih nomor berapa? Satu. Jangan saya, awas. Gimana tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari kelima kalimat ini yang mana sering diucapkan? Nomor 2. Pak Mukis, pilih mana Pak? Tinggal nomor 5. Yang mana? Nomor 5. Oh, mantap. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, di sini kita fokus ke diri kita sebagai guru. Nah, kelima posisi kontrol tersebut itu yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima mengajar. Nah, jadi dari Bapak Ibu yang hadir hari ini cuma satu orang yang memilih di nomor 5. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang dipilih oleh Pak Mulis. Oke, tepuk tangan untuk Pak Mulis. Sudah berada pada posisi kontrol manajer. Untuk lebih memahami tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid sehingga dia menjadi lebih bertanggung jawab dan menghargai dirinya, itu bisa kita nonton bersama video restitusi yang telah dilakukan dengan baik. Oke, silakan.
Jadi saya kira itu untuk pemaparannya hari ini. Kalau masih ada yang ingin kita diskusikan, mungkin dari teman-teman, kalau masih ada yang mengganjal boleh ditanyakan sebelum kita akhiri. Mulai dari disiplin positif, keyakinan kelas, restitusi, hukuman dan penghargaan, terakhir 5 posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi di kelas. Oke, silakan Bu Yakoba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari semua pemaparan tadi ya, sangat luar biasa, guru penggerak ya. Terima kasih atas semuanya. Yang saya ingin tanyakan, saya di kelas mengajar berkali-kali atau berulang-ulang berbagai macam cara yang saya lakukan, tidak pernah ada anak-anak yang mendengar. Kadang-kadang, susah sekali ini sekarang ini. Bahkan sudah tidak ada kedisiplinan, sudah dia tidak hargai lagi kita. Kita tegur, malah dia yang membentangkan dengan kita, malah dia marah-marah. Ya, berapa kali ini saya sudah kayak bagaimana ini saya sampaikan sama Pak Wakil Kepala Sekolah. Saya bilang, sepertinya ini anak-anak semakin lama semakin nakal. Ya, tapi ya terima kasih atas pemaparan pada saat ini, atau dengan adanya komunitas belajar ini, saya juga menyadari diri saya juga sebagai guru penghukum ya, termasuk guru penghukum. Nah, saya setelah Ibu KS, semua tadi guru-guru, saya lihat ini luar biasa sekali untuk memaparkan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan yang kedua saya mau tanyakan ini, kenapa kita adakan segitiga restitusi? Ya, itu ya. Iya, kenapa dengan adanya kita bisa terapkan dalam ini, dan maksudnya dalam mengajar ya? Dalam kenapa harus menggunakan segitiga restitusi? Oh ya, kenapa kita harus menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kita selama ini melakukan kenapa tidak sesuai dengan harapan kita selama ini, bahwa anak-anak lebih senang untuk membolos, lebih senang untuk tidak ikut pelajaran di kelas daripada yang datang di kelas. Ataupun datang di kelas ya tahunya cuma online saja. Jadi kata seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Mawar, bahwa anak-anak yang kita lihat sekarang, anak-anak yang ada sekarang di hadapan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah produk dari kita. Produk dari kita sebagai orang dewasa, entah itu sebagai orang tua di rumah, atau sebagai guru di sekolah, ataupun kita sebagai masyarakat di lingkungan kita. Jadi apapun yang ada pada anak-anak kita sekarang, itu adalah produk kita, itu yang harus kita pahami. Ya, makanya dari situ kita harus mulai berubah mereka. Ya, contoh misalnya, contoh kecil. Ketika misalnya di lingkungan kita, di lingkungan rumahnya, di sekitar rumahnya kita, seperti yang saya alami kemarin, kalau tidak salah dalam seminggu yang lalu, tidak salah. Anak-anak bermain di sekeliling rumah saya dengar teriakan, "Woi anjing, woi, kebun binatang keluar semua." Saya kembali berpikir ke materi rumah cocok, bahwa anak-anak adalah produk dari kita. Kita yang membuat mereka, kita yang membuat sehingga mereka seperti itu. Karena selama ini kita biarkan saja, bukan anakku sih. Untuk apa bisa untuk ditegur? Secara tidak sadar kita sudah memvalidasi bahwa kita membuat mereka untuk supaya seperti itu. Karena kita bagian dari masyarakat. Karena kita bagian dari yang mengambil peran untuk mengubah mereka. Makanya saya begitu tuh, tidak boleh begitu lagi. Tidak boleh lagi bilang-bilang anjing. Sama dengan siswa kita, mereka yang ada sekarang adalah produk dari kita. Contoh, dia adalah tentang kelas. Kita sebagai guru, mari introspeksi dulu. Kita datang ke tawakal, dia masuk ke dalam kelas, bajunya di kiri, kanannya di dalam, kirinya di dalam, kanannya di luar. Contoh kita,
Sampai sini sudah rapi, saya seperti itu. Bagaimana membantu mereka? Mari kita buat keyakinan kelas seperti yang tadi. Dengan adanya keyakinan kelas, tidak ada yang datang terlambat, tidak ada yang datang tidak siap bagi tubuhnya untuk siswanya, tidak siap mengajar, tidak siap belajar, tidak ada lagi. Pasti akan siap karena sudah punya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan pasti dengan sendirinya akan dilaksanakan. Jadi ingat bahwa anak-anak kita yang sekarang yang kita lihat sekarang di hadapan kita adalah produk dari kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak kita. Entah itu kita sebagai guru, sebagai orang tua atau sebagai masyarakat. Jadi mulailah dari yang paling kecil untuk merubah anak-anak kita. Sebelum kita tutup mungkin kita butuh refleksi. Jadi hari ini saya minta tolong mungkin dari Pak Wakil Pak Suyatno mungkin bisa menyampaikan dari apa yang pemaparan yang kami sampaikan hari ini, mungkin bisa sampaikan apa yang diperoleh, pembelajaran apa yang diperoleh hari ini. Jadi nanti Pak Yatno dengan Ibu Rina. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, hormati rekan-rekan semua. Saya menanggapi daripada paparan materi dari awal sampai akhir ini, mungkin banyak hal yang kita peroleh dari komunitas belajar di sekolah kita ini. Ya, tentunya apa yang kita peroleh tadi mungkin sebagai bekal kita. Ya, bekal kita yang selama ini mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi berkaitan dengan keadaan kita punya siswa-siswi yang banyak masalah-masalah. Tentunya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman guru penggerak semua itu tadi itu adalah merupakan acuan bagi kita ya untuk bagaimana sedikit demi sedikit ya mungkin kita benahi, kita ubah mungkin selama ini yang mungkin apa yang belum bisa kita lakukan sesuai dengan teori tadi mungkin itu merupakan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil dari kegiatan komunitas belajar ruang berbagi SMP Tiga Kota Selatan, di mana di sini diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Ya, baiklah, hari ini saya sedikit apa yang dijelaskan ke 4 CGP 9 ini mengenai tentang restitusi serta pengembangan pembelajaran yang lainnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suyatno dan Ibu Rina. Yang berikutnya terakhir mungkin ibu sekolah-sekolah sekaligus mungkin dia tutup kegiatannya kita, jadi dia simpulkan sekaligus menutup kegiatannya kita. Ibu kami silakan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih atas perhatiannya sampai saat ini masih antusias untuk mengikuti kegiatan kita hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan hari ini, melalui pemaparan dari teman-teman tadi tentang pelaksanaan budaya positif, mudah-mudahan dapat diaplikasikan ke depannya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita ingin merubah murid kita menjadi lebih baik, yang pertama harus berubah adalah diri kita sendiri. Jangan mengharap murid kita menjadi lebih baik, kalau ingin muridnya datang tepat waktu, gurunya harus lebih dahulu hadir di sekolah. Begitupun dengan di kelas, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan, itu harus menjadi contoh teladan yang baik bagi muridnya. Kemudian sebaik dan sebagus apapun semua program yang kita rencanakan di sekolah, semua tidak akan berhasil kalau
baik antara kita sesama pendidik maupun antara pendidik dengan murid serta orang tua. Jadi itu semua akan berhasil jika terjadi kolaborasi. Jadi marilah kita bekerja sama dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Semoga melalui kegiatan diseminasi pelaksanaan budaya positif di sekolah pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah sebagai pendidik dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Maka melalui kesempatan kali ini kegiatan komunitas belajar di ruang berbagi SMP Negeri 33 Betawi Selatan saya nyatakan ditutup dengan alhamdulillah ya.